Bertirusa rindu sungai jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungai jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kau berarti bagiku, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan. Tertirusa rindu sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu
Allah di nabi dalammu, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku, yang tahu Dia sediakan seluruh firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia kerjakan seturut kasih-Nya bagiku. Ku nantikan janji Allah di nabi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku, yang ku tahu Dia kerjakan, Dia kerjakan seluruh firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seluruh kasih-Nya bagi yang ku tahu, yang ku tahu Dia kerjakan seluruh firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya. Sekali katakan, yang ku tahu, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku. Seturut firman-Mu, seturut kasih-Mu, kami menanti-nantikan Engkau. Pekerjaan-pekerjaan-Mu begitu indah, begitu mulia. Engkau ada di dalamku, bahkan bekerja dari semula. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu
tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi hari ini. Kami bawa hati kami bawa kembali bencana ini ke sungai-Mu untuk dipenuhi kembali pagi hari. Karena kami tahu hikmat-Mu sungguh luar biasa, tak terselami oleh manusia. Itu sebabnya setiap kali kami datang di hadirat-Mu, selalu saja ada hal yang baru, hal yang indah, hal yang manis. Engkau memberikan upah kepada orang yang bersungguh-sungguh hati mencari Engkau. Engkau memberikan dari perbendaharaan. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau mengenal hati kami. Engkau mengenal dan turut merasakan penderitaan-penderitaan yang kami alami ketika kami masih tinggal di dunia. Engkau mengingatnya semua. Sehingga Engkau tidak tahan untuk memberikan hal-hal yang sangat rindu Engkau menyatakan kepada setiap masing-masing kami. Biar kami semakin mengenal hati-Mu yang paling dalam itu, Tuhan. Engkau limpahi kami dengan hidup. Engkau limpahi kami dengan segala yang terbaik. Segala yang terbaik dari hati-Mu yang paling dalam itulah yang Kau curahkan bagi kami. Setiap kali kami datang dengan hati yang rindu, yang lapar dan haus akan Engkau. Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur. Biarlah kiranya Engkau selalu mendapati hati kami menjadi lembut. Sama seperti ketika Yesus hidup di muka bumi ini. Roh yang sama juga hidup dalam kami. Biarlah setiap hari kami semakin mengenal kedalaman hati. Kami boleh tenang. Sangat tenang ada di hadirat. Kami boleh memandang Engkau. Kami boleh memuaskan hati-Mu kiranya. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur pagi hari ini. Kau sangat baik. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Sekali lagi katakan, ini hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Haleluya. Ini hati kami, Tuhan. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidup. Hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Temukanlah kiranya dirimu di dalam kami. Haleluya, terima kasih. Biarlah kiranya Engkau mendapati hati kami
semurni hatimu Tuhan. Biarlah kiranya kemurnian hatimu itu ada di dalam kami. Jadikan mata hati kami menjadi terang. Sehingga kami semakin mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan-Mu bagi kami. Sehingga kami terus mendapat kekuatan yang baru untuk datang di hadirat. Kami menyadari keadaan kami yang sesungguhnya. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu. Kiranya boleh datang dengan hati yang tulus. Sadarkan setiap kami umat-Mu. Apapun keadaan mereka hari ini, sekalipun mereka tidak bersama-sama dengan kami dalam persekutuan ini, tapi kami percaya Roh-Mu terus bergerak di dalam mereka, menarik seluruh umat Tuhan, seluruh tubuh Kristus untuk masuk dalam persekutuan dengan keluarga Allah. Lepaskan setiap umat-Mu dari segala yang jahat, dari segala tipuan-tipuan dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur. Silakan Engkau berbicara bagi kami. Kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Baik, shalom, selamat pagi. Shalom semuanya. Selamat pagi. Suaranya turun kah? Tadi ya. Iya. Saya? Tadi mengecil suaranya, Pak. Sekarang sudah oke. Tadi mengecil, sekarang sudah oke. Berarti frekuensinya berubah-ubah ya? Kenapa? Haleluya, tidak apa-apa. Oke, baik. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Kok bisa hilang? Mami pakai ini earbud papi ya? Tadi. Oke, shalom teman-teman yang di radio. Siapa saja kah yang di radio? Oh iya, ada Pak Lunggu, ada Mama Alexa, ada Siombing ya. Baik, ya puji Tuhan saudara. Adakah yang mau bercerita tentang doa, tentang apa saja? Apakah saudara menemukan sesuatu yang membuat saudara semakin rindu mengetahui kedalaman hati Allah gitu. Jadi ketika kita bersekutu dengan Dia, ada saja hal-hal yang Dia kerjakan di hati kita. Jadi Dia itu tidak mengerjakan satu lalu berhenti gitu. Ketika Dia memercikkan darahnya itu di hati nurani kita dengan gambaran yang Dia masuk ke bait suci yang ada di sorga, itu kan sebetulnya berbicara mengenai kita juga. Jadi ketika dilakukan di sana itu terjadi langsung seperti kontakkan di hati nurani setiap orang yang hidup. Karena kan ceritanya kan
manusia cuma satu. Cuma kan hal-hal yang lain karena sudah terlalu dikuasai oleh si jahat selama ini tidak begitu terasa. Namun bagi kita yang sudah mengikuti panggilannya dia, ya dengan datang seperti ini, atau sejak kita lahir baru pun sebetulnya sudah terasa kuat sebetulnya. Cuman kan karena memang kondisinya tidak ada yang mengajar kita seperti ini, maka kita tidak menemukan. Harusnya kalau sejak kita lahir baru kita berjumpa dengan yang seperti ini, harusnya sih memang terjadi apa ya? Sudah banyak hal harusnya yang kita lewati, betapa indahnya Tuhan. Namun tepat sesudah terjadi kebangunan rohani, biasanya si jahat itu menutupi, gitu. Ya, menutupi sumur-sumur kebangunan rohani, ya, dengan sampah-sampah, dengan segala keinginan-keinginan dunia, dengan segala ketertarikan dunia ini, sehingga itu semakin terkubur. Dan memang juga Allah itu, Tuhan itu membiarkan hal itu terjadi, mengizinkan supaya terbukti bahwa pekerjaannya itu sempurna. Dia selalu berusaha tidak terlalu campur, gitu. Jadi membiarkan iblis melakukan dulu. Jadi untuk menaklukkan iblis gitu di bawah kaki Tuhan, itu satu pekerjaan yang tidak terpikirkan gitu. Bahkan si iblis itu sangat, ketika ditaklukkan nantinya gitu ya. Ketika ditaklukkan itu benar-benar takluk. Takluk bukan karena kuasa, tapi karena heran sekali dengan Allah. Sampai dia mengaku kalah gitu. Dan dia menyadari bahwa dia salah. Dengan dibiarkan begitu, saudara. Seolah-olah dia menang banyak duluan, saudara. Seolah-olah dengan kejahatan dia diberikan kesempatan hampir memperoleh seluruh umat manusia. Jadi ketika Tuhan Yesus naik di atas kayu salib, itu tidak terduga oleh dia bahwa akan seperti itu. Jadi benar-benar si iblis ini ditaklukkan. Nah, saudara, ketika dia memercikkan darahnya di hati kita, dari situ ada harapan yang luar biasa. Nah, dia memperhatikan. Jadi kan dia tempatkan sebetulnya. Jadi rohnya dia yang ada di dalam kita. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita menerima roh. Hati yang baru katanya. Oke? Itu tinggal di dalam kita dan mendampingi kita terus. Mendampingi perjalanan kita. Dia setia, saudara. Sampai hari ini.
ada di dalam kita. Nah, ketika kita mulai disadarkan, nggak tahu entah bulan berapa, tahun berikutnya lagi, ada saja hal yang dia kerjakan dalam hati kita. Dia perhatikan setiap keadaan kita. Dia sabar, saudara, memperhatikan. Sama seperti Bu Rahel memperhatikan perubahan dari ulat-ulat yang menjijikkan itu. Lihat, dia perhatikan, dia ini. Sama kira-kira seperti itulah Allah memperhatikan kita. Memang kita sangat menjijikkan oleh karena dosa, karena dia kudus. Dan itu dia perhatikan, saudara. Setiap anak-anaknya ini, saudara, dia perhatikan semua. Dia tidak terlalu peduli dengan perbuatan si jahat itu. Ya. Karena memang sudah dia selesaikan. Tapi yang sangat dia peduli adalah begitu ada perubahan sedikit saja di dalam diri kita, di mana kita mulai menyadari keadaan kita, malangnya kita, maka dia itu semakin bersemangat gitu. Kita benar-benar jadi pusat perhatiannya dia. Karena dia menemukan sesuatu hal yang sangat menyukakan hatinya ketika melihat kita. Ketika kita berbalik kepada dia, ketika kita mulai mengenal hati kita, dia kerjakan dalam diri kita. Kadang-kadang, saudara, dia izinkan kita harus mengikuti apa kata hati kita. Diizinkan, saudara. Bukan dia nggak mau menolong kita, supaya dia tahu, saudara, pilihan kita itu nanti akan menyakitkan kita. Dia tahu. Ketika kita tertarik dengan tawaran-tawaran si jahat gitu. Jadi si jahat ini pintar sekali. Iblis ini pintar sekali. Dia mengenal kita juga. Dia mengenal manusia. Sehingga dia sering sekali menawarkan kenikmatan-kenikmatan daging kita. Jadi peperangannya seringnya di situ. Memang ada hal yang sampai dia itu ingin membuat hati Tuhan itu murka gitu ya. Dia buat segala sesuatu yang sampai membuat manusia itu benar-benar menjadi kebencian bagi Tuhan. Dia berusaha ingin melukai hati Tuhan. Lewat dia menyiksa umat manusia yang sudah berdosa. Bayangkan, dunia ini luas sekali. Dan kita tahu Allah memperhatikan semuanya. Tak ada yang tersembunyi bagi dia. Dia buat itu. Dia buat supaya Tuhan itu keluar dari persembunyiannya untuk melihat nih. Dan kalau boleh, dia memedihkan hatinya Tuhan. Saudara, Tuhan tidak terlalu peduli dengan iblis. Tapi yang dia pedulikan adalah kita. Dia pedulikan semuanya. Bayangkan, saudara, kita punya anak, berapa anak kita, itu karakternya masing-masing berbeda.
Bagaimana dengan miliaran orang? Jadi saudara, untuk menghandle semua ini, disitulah dia kirim firman-Nya. Jadi setiap kali seorang mendengarkan firman, firman itu harus mengerjakan. Jadi bayangkan saudara, Allah yang tadinya satu itu, ketika orang mendengarkan firman, maka firman itu, apalagi kalau seseorang itu mengalami seperti kita sekarang ini ya. Jadi apapun yang saudara ucapkan, perkataan saudara, itu terngiang-ngiang. Itu pasti mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan pemilik firman itu. Jadi firman itu ibaratnya sama dengan Allah itu sendiri. Itulah yang dikatakan firman itu adalah Allah. Itulah maksudnya ayat itu. Jadi ketika dia berucap, firman ini mengerjakan. Jadi sang firman inilah yang sebetulnya menjagai semuanya. Jadi perkataan itu begitu luar biasa sekali. Nah, namun kita menyadari itu, saudara bisa menangkap perkataan ini karena saudara sudah menyadarinya. Saudara sudah membuka hati saudara. Saudara sudah mau ditegur. Saudara sudah mau dihakimi. Saudara sudah mau berkata, iya Tuhan. Iya Tuhan. Silahkan Tuhan. Iya Tuhan. Walaupun ketika awal-awal saudara masih rasanya gimana gitu. Belum mengerti. Tetapi tahukah saudara? Ketika saudara mulai memberikan sedikit saja dari hati saudara. Ketika saudara berkata, iya Tuhan, aku tahu hatiku memang seperti ini. Tapi gimana lagi? Memang seperti itu. Tuhan, aku tahu Engkau mengasihi aku. Kalau aku benar-benar adalah anak-Mu, berarti kalau aku datang Engkau pasti tolong aku. Nah, perkataan seperti ini saudara, itu sangat ditunggu oleh Tuhan. Kesadaran kita. Nah, apabila kesadaran kita sudah sampai seperti ini, maka dia mulai menunjukkan sedikit demi sedikit. Tergantung bagaimana tekad yang kita sudah bangun. Jadi begini saudara. Jadi ketika dengan hidupnya mulai diberikan kepada kita. Firman-Nya disampaikan kepada kita. Nah, tekad kita ini adalah seperti hati yang subur. Tanah yang subur itu. Ya, jadi ketika kita berikan hati kita kepada Dia, maka firman ini bekerja. Itu seperti otomatis. Nggak bisa tidak. Itu otomatis. Nah, jadi dari situ dia mulai menunjukkan. Jadi pekerjaan Allah di dalam hati kita ini walaupun tidak terlihat. Pekerjaan Allah dalam hati kita walaupun tidak terlihat. Tapi pekerjaannya itu nyata sekali. Dan kita boleh tahu bagaimana dia mengerjakan hati kita itu. Sehingga hati kita ini menjadi semakin selaras dengan hati Dia. Kemurnian hati kita menjadi semakin murni di hadapan Dia. Itu benar-benar sepenuhnya adalah pekerjaannya Dia. Supaya apa? Supaya kita tidak masuk dalam jebakan si jahat nantinya. Perlahan demi perlahan gitu ya. Hati kita ini saudara mulai makin mengerti. Ini pekerjaannya si iblis, ini pekerjaannya Tuhan.
Nah, jadi ketika kita mulai makin menyadari itu, nah, membuat kita ini berjaga-jaga dalam segala keadaan. Jadi ini proses, saudara, untuk sampai di situ. Inilah pekerjaan Allah dalam hati kita. Karena, saudara, untuk kehidupan yang akan datang ini, jadi ini berbeda sekali, saudara. Saudara, kita mungkin sudah terbiasa dengan hidup dunia ini selama ini. Dengan sistem dunia ini. Oke? Dengan menang sendiri, ingin mengambil keuntungan, itu kan tipuan. Karena memang hasil dari kutukan. Ingin lepas dari kutukan. Nah, namun kita tahu sistem dunia ini Tuhan katakan sudah runtuh. Namun walaupun sudah runtuh, itu efeknya itu masih lama gitu. Sama seperti ketika Jepang itu dibom gitu. Untuk bisa pulih mereka diam. Tapi mereka melakukan operasi senyap. Mereka diam-diam membangun bangsa mereka. Diam-diam. Dunia sepertinya menganggap tidak muncul lagi karena sudah hancur begitu. Tapi diam-diam mereka membangun bangsa mereka. Diam-diam mereka mendidik bangsa mereka. Mendidik anak-anak. Menceritakan kepada anak-anak mereka. Korban daripada bom itu. Mereka ceritakan. Mereka bangun jati diri mereka. Mereka bangun kepercayaan diri mereka. Diajari. Mereka diajar disiplin. Mereka diajar belajar. Supaya apa? Supaya mereka bangkit lagi. Mereka disiplin. Mereka membangun jiwa patriotisme. Di dalam guru-guru yang akan mengajar anak-anak. Mereka dilatih di semua keluarga. Diceritakan, ini loh keadaan kita. Nah, kita sangat hancur. Mari kita bangkit. Kita pernah berjaya dulu. Mari kita bangkit. Disosialisikan semuanya, saudara. Karena mereka sangat hancur, saudara. Jadi setiap rakyatnya ini, saudara, punya satu. Jadi generasi yang sudah hancur akibat bom ini, saudara. Generasi berikutnya, anak-anak generasi yang lahir berikutnya, ada jiwa patriotisme yang muncul di dalam mereka. Sehingga setiap hari, hari demi hari, ketika mereka mendapatkan pelatihan-pelatihan, pengajaran-pengajaran, disiplin-disiplin, semua mereka benar-benar melakukan dengan segenap hati mereka, dengan segenap jiwa mereka, dengan segenap kekuatan mereka. Setiap hari. Karena apa, saudara? Ingin lepas dari kehancuran yang luar biasa itu. Saudara, inilah yang diharapkan Tuhan ketika terjadi segala sesuatu yang sangat menghancurkan hidup satu bangsa, satu keluarga, satu pribadi. Itulah tujuan tertingginya. Karena Allah sadar, Tuhan sadar, di dalam diri kita ada rohnya Dia yang luar biasa. Inilah kerinduan Allah. Supaya apa? Supaya kita menyadari keadaan kita. Jadi ketika kita menyadari keadaan kita hari ini, sekarang baru saudara mengerti. Baru saudara mengerti, oh seperti ini Tuhan itu ya. Kita makin lama makin kagum akan Dia. Kalau sudah sampai pada kondisi seperti ini, saudara, kita ini setiap hari akan terbangun dalam diri kita. Kita menyadari setiap kata kita, setiap tindakan kita, kita menjadi semakin sensitif. Sensitif dalam arti begini. Kita mulai mengerti
sikap yang dulu menurut kita itu tidak apa-apa. Tapi begitu kita mulai semakin dalam masuk di hatinya Allah, kita semakin menyadari, oh ternyata itu kurang ajar ya. Itu kesadaran kita sendiri. Oleh karena apa? Dia tunjukkan kepada kita. Jadi dengan dilimpahinya kita hidup ini, kita semakin menyadari, oh ternyata Tuhan selama ini sabar sekali ya terhadap saya. Ketika dalam penyembahan tadi, saudara, saya teringat, saudara, masa-masa saya menjadi penjaga menara doa. Ketika menaikkan lagu-lagu kerinduan akan Tuhan setiap hari, bayangin saudara, kerjanya cuma ada di menara, tidak ada pekerjaan yang lain, saudara. Kerjanya nangis, kalau nggak perang, kalau habis perang, saudara, itu nggak ada lagi. Bayangkan berapa sesi kalau lagi lapar dan haus akan Tuhan gitu ya. Itu kadang ya maunya di menara aja. Maunya di situ duduk diam. Kadang-kadang tertidur, kadang-kadang seperti itu, saudara. Karena kita punya berapa tempat. Mulai menyadari, enggak tahu. Ya tapi karena memang sudah ada di situ, saudara, mau apa? Itulah kerjaan kami. Gantian saudara, mau nangis, jungkir balik, pakai bumi, semua bayangin saudara, itu kerjaannya. Bentangkan peta, globe kadang-kadang di sepak atau di apa. Seperti itu terus saudara. Ketika menyembah tadi, saya makin mengerti begini. Oh, saya semakin tahu apa artinya sinkron antara hati dengan yang kita ucapkan. Sinkron. Integritas, semakin mengerti apa itu integritas. Ketika mulai menyembah, ketika kita mulai hubungkan dengan berdoa, kita semakin mengerti. Bayangkan saudara, berapa lama melakukan doa. Rutin seperti itu saudara. Sudah rutin. Melakukan doa keliling, doa perisai. Setiap saat. Doa ibadah raya. Bayangkan rutinitas seperti itu bertahun-tahun. Lakukan saja. Terus seperti itu. Ketika sampai dalam keadaan seperti ini, lalu saya teringat dengan teman-teman saya yang masih ada di situ. Saya tahu saudara, sebetulnya mereka pengen keluar dari keadaan itu. Tapi karena tidak punya kekuatan, tidak punya iman, keluar dari kenyamanan, tetaplah mereka di situ. Jadi mereka tetap melakukan. Bahkan mereka berpikir mereka itu melakukan untuk Tuhan. Sekalipun sudah sangat menyakitkan yang mereka sudah alami, mereka tetap ada di situ. Mereka tetap melakukan doanya walaupun tidak terjadi lagi apa-apa. Persis seperti bangsa Israel yang tetap menyembah Yahweh. Padahal Yahweh sudah berganti nama menjadi Yesus. Sudah ada pekerjaan terbarunya. Harusnya saudara lagu tadi itu bilang begini. Aku telah mengenal hukum Tauratmu. Aku telah mengenal kasih karuniamu. Enggak melulu di dua kata itu.
Kan kalau kita lihat tadi, aku telah mengenal kasih karuniamu, aku telah mengenal kasih karuniamu. Orang hanya mengenal kasih karunia. Dengan kasih karunia, kita itu sebetulnya dibawa untuk mengenal hukum Taurat. Kalau orang Israel hanya mengenal hukum Taurat. Aku telah mengenal hukum Tauratmu. Aku telah mengenal hukum Tauratmu. Orang kasih karunia. Aku telah mengenal kasih karuniamu. Aku telah mengenal kasih karuniamu. Kita yang sekarang. Aku telah mengenal kerajaanmu. Aku telah mengenal kerajaanmu. Itu mesti lengkap. Jadi ketiga-tiganya ini pekerjaan Allah dalam kita. Jadi bukan dengan ketika kita mengenal kasih karunia kita melupakan hukum Taurat. Ini pekerjaan, saudara. Ini proses dalam hati kita. Jadi begitu kita, walaupun kita hidup di zaman kasih karunia, bukan berarti kita jadi melupakan Taurat. Kasih karunia ini adalah untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kita bisa melakukan Taurat ini. Makanya hukum kasih karunia. Nah, jadi Paulus tadinya itu hanya mengenal hukum Taurat pertamanya. Oke? Namun dia belum menemukan dirinya itu sebetulnya nggak bisa melakukan Taurat. Namun karena dia melakukan disiplin, tercipta di sini, saudara, ketika sebelum dia menemukan anugerah, bahwa dia sampai jadi orang Farisi. Orang Farisi itu adalah orang yang sudah sempurna melakukan semuanya. Itulah arti orang Farisi. Namun sebetulnya, karena belum ada terang di dalam dia belum bisa menemukan dirinya. Bahwa masih ada gagal di situ. Nggak ada orang yang bisa melakukan Taurat kok. Orang Farisi itu hanya membuat standar. Jadi orang Farisi itu buat standar-standar tertentu. Sehingga kalau orang mencapainya, jadi sampai kepada grade tertentu. Sehingga dikasihlah cap orang Farisi gitu ya. Berarti itu kayak istilahnya kayak sekolah gitu. Lulus. Sehingga dia dapat gelar Farisi gitu. Kira-kira seperti itu gambarannya. Ya. Namun pada kenyataannya sebetulnya belum. Karena apa? Karena belum ada terangnya dia. Ya. Nah, jadi begitu dia menerima pekerjaan berikutnya, pekerjaan kasih karunia, disitulah dikatakan firman itu menerangi. Firman itu adalah terang. Firman itu adalah hidup. Jadi begitu ada terang ini, jadi begitu dia menerima anugerah. Jadi kan pertama-tama kan nggak langsung seperti itu. Pertama-tama kan dia mengalami perjumpaan. Itulah terang itu ya, yang sangat menyilaukan itu. Membuat dia sampai buta itu. Itu terang yang sangat kuat. Jadi walaupun kita nggak mengalami seperti Paulus, dalam hal supranatural seperti itu, pada dasarnya kita semua sama. Sama. Makanya seperti saya katakan sama saudara, pengalaman Yohanes juga walaupun dia mengalami supranatural, itu hanya contoh saja. Yang dia inginkan dari kita mengalami natural. Supaya apa? Supaya karena kalau kita mengalami supranatural, itu bahaya. Kita itu menjadi sombong. Jadi sombongnya kan yang membuat si iblis ini menjadi sombong itu kan karena dia melihat bagaimana memang dia diciptakan hampir sama dengan sang firman itu sendiri. Hampir sama pokoknya. Hampir sama. Nah, jadi kita pun seperti itu. Jadi begitu dia jadi Allah itu sangat hati-hati sebetulnya. Membuat seorang mengalami hal-hal supranatural. Sangat hati-hati sekali.
Jadi yang dia inginkan adalah kita natural menerimanya. Seperti sekarang ini. Kita sangat natural sekali melihat, disadarkan akan firman yang menjelma di dalam kita. Jadi kita nggak merasakan sesuatu yang wah begitu. Tetapi ini lebih luar biasa. Karena dia bilang, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Lebih diberkati orang yang percaya tapi sekalipun tidak melihat daripada orang yang percaya tapi melihat. Itulah orang yang mengalami hal supranatural. Perhatikan saudara. Paulus mengalami itu. Oke? Jadi ketika dia mengalami sampai dia dibutakan itu, dia mengalami, jadi tumpah tangan, lalu dia melihat, lalu dia pergi dari sana gitu, keluar dari Yerusalem gitu ya. Dia kayak bertapa gitu di padang gurun Arab itu. Dia seperti bertapa selama 2 tahun. Disitulah dia mendapatkan banyak sekali pewahyuan. Sehingga dia itu benar-benar saudara keyakinan dia akan firman. Makanya dia berani bilang, sekalipun kalau ada malaikat, sekalipun itu malaikatnya dari Tuhan, malaikat terang kira-kira begitu, menyampaikan Injil yang berbeda dari yang kusampaikan, terkutuklah dia. Sampai berani seperti itu adalah pengalaman di langit ketiga sorga yang dialami oleh Paulus. Jadi sebelum Yohanes mengalami langit ketiga sorga, itu Paulus sudah mengalami. Namun Paulus tidak menyadari watak yang tersembunyi di dalam dia. Nah, disinilah yang tidak diketahui oleh banyak hamba Tuhan. Jadi dengan kasih karunia yang dia peroleh, bisa memenangkan jiwa, lewat pujiannya banyak orang tersentuh, atau apa saja itu. Melalui mungkin doa kesembuhan atau apa saja. Kerinduan dia akan Tuhan, dia bagaimana rindu membaca firman Tuhan, dia disiplinkan dirinya. Dia pikir itu pekerjaannya dia. Ada banyak orang tidak menyadari. Jadi walaupun dia ucapkan lewat mulutnya, saya berdoa, berjaga-jaga, ini semua karena anugerah Tuhan. Sebetulnya itu belum sinkron. Kecuali itu diuji dengan berbagai macam hal. Diuji dengan kesulitan. Diuji dengan berkat gitu. Barulah sinkron antara mulut kita dengan hati kita. Diuji dengan berbagai keadaan. Diuji ketika ditinggalkan oleh orang-orang yang dia kasihi. Diuji dengan semuanya itu. Nah, saudara, ketika Paulus mulai menemukan di dalam dirinya, yang dia bilang di dalam kitab Roma itu, aku manusia celaka. Itu penemuan, saudara. Namun jangan berpikir ketika dia sudah menemukan itu lalu dia sudah langsung lolos. Tidak sama sekali. Seperti itulah pekerjaan Allah dalam kita. Walaupun mata hati kita sudah diterangi. Itu hanya satu penemuan. Namun untuk mengetahui kerusakan yang terjadi di dalam kita ini, kita nggak tahu sama sekali. Untuk melihat bagaimana peperangan antara Tuhan melawan iblis yang ada di dalam kita. Kita tidak tahu peperangan ini. Sama seperti Daniel yang tidak tahu peperangan yang terjadi di langit. Dia terus melakukan bagiannya. Dia menanti-nantikan Tuhan terus. Jadi ketika malaikat itu ingin datang membawa pesan-pesan untuk dia, itu dihalangi oleh penguasa yang di atas.
itu sebetulnya adalah gambaran di dalam kita, saudara. Jadi yang tertulis dalam Alkitab itu seperti kisah nyatanya, tetapi kita semua mengalami hal itu, terjadi peperangan di dalam kita. Jadi jangan saudara berpikir kita ini nampaknya biasa saja gitu. Masing-masing kita mengalami hal ini. Jadi si jahat ini, jadi lama-kelamaan iblis ini makin lama itu cengkeramannya itu seperti begini. Kalau misalnya dia punya cengkeraman 5, begitu dia berhadapan dengan Tuhan. Ini yang tidak kita sadari, satu demi satu lepas dia. Lepasnya itu mungkin kayak gini. Pelan gitu ya. Satu sisi pelan dia gini. Itulah pekerjaan harian daripada firman yang bekerja dalam kita. Jadi, walaupun firman ini cuma kata-kata, tapi firman ini seperti pribadi. Jadi firman ini sama seperti yang dia punya di sumbernya. Dia mengerjakan di dalam firman ini. Firman ini adalah kebenaran. Perhatikan saudara. Kan Tuhan katakan begini. Saatnya akan tiba. Dan sudah tiba. Bahwa, apa dibilang? Para penyembah akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Perhatikan saudara. Di malam saya diajar tentang ini. Jadi saya merenung. Lagi mau tidur gitu ya. Saya ambil lagi sikap doa lagi. Berkali-kali. Ya. Pas mau tidur gitu. Nggak dapat. Nggak dapat ngantuknya gitu. Daripada saya nggak dapat ngantuknya, mending saya doa saja. Doa dalam begini, menanti-nantikan Tuhan. Saya diajar tentang ini. Diajarnya begini. Kronologis ketika Tuhan bicara itu gimana? Kan begini. Pada waktu itu orang Samaria kan dengan orang Israel kan, itu kan terjadi permusuhan. Oke? Sehingga pokoknya terjadi permusuhan lah. Ya, nggak ada sampai Tuhan kasih perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati itu kan dibandingkan dengan imam-imam. Ya. Nah, lalu di situ kan terjadi percakapan, dialog. Dialognya begini. Kamu mengatakan kami menyembah Allah di gunung ini. Tetapi orang Israel, coba kita lihat di mana itu? Yohanes pasal 4. Supaya lebih jelas ya. Yohanes pasal 4. Apa ya? Oh ya ini ya. Lihat. Dari ayat 9 itu padanya. Ayam jagonya masuk. Ya. Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Lihat saudara, yang mau ditonjolkan di sini adalah perbedaan atau perpisahan antara orang Samaria dengan orang Yahudi. Oke? Jadi ketika Tuhan datang, perhatikan ini. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Sebetulnya ini adalah jawaban Tuhan atas pertanyaan perempuan Samaria ini. Masakan
Jadi kan perempuan Samaria ini tahu Tuhan Yesus itu orang Yahudi. Oke? Nah, makanya masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Jadi jawaban ini sebetulnya adalah jawaban Tuhan untuk pertanyaan ini. Jadi bukan masalah sebetulnya pertamanya ini bukan masalah air hidup sebetulnya intinya. Bukan. Intinya di sini sebetulnya ini bukan jawaban atas kebutuhan dia. Memang dia sangat membutuhkan air hidup ya. Tapi jawaban ini sebetulnya adalah untuk menjawab pertanyaan ini. Ini saudara, saya pikir ini satu pelajaran yang luar biasa. Perhatikan ya, nanti saudara akan mengerti. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub? Nah, dia bilang bapak kami Yakub katanya kan. Artinya, jadi begini. Jadi dari pernyataan itu, tiba-tiba si perempuan Samaria ini mengingat nenek moyangnya. Bahwa nenek moyang mereka sama. Iya kan? Yakub kan? Saudara lihat bagaimana proses daripada pernyataan Tuhan itu. Apa namanya? Dari dalam dia itu tiba-tiba keluar dari mulutnya. Apakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya? Ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Wow. Dari pernyataan itu dia ingat akan nenek moyangnya. Yakub. Kan terjawab sebetulnya kan? Masakan engkau orang Yahudi? Kan gitu kan? Betul nggak? Saudara dapat mudah nggak? Masakan engkau seorang Yahudi meminta air, minta minum kepadaku seorang Samaria? Terjadi perpisahan kan? Ya kan? Itu kan berarti kan perpisahan. Lalu dia bilang, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah. Kan sebetulnya kan ini bukan orang dia minta air kok. Kenapa langsung dia mengatakan bahwa si perempuan itu butuh air dari dia? Sehingga ketika dia mengatakan, Tuhan, apakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami? Jadi dari pernyataan yang satu ayat itu, saudara, itu membuat perempuan Samaria ingat akan nenek moyangnya, nenek moyang mereka satu. Wow. Oke, mari kita lanjut. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Inilah pekerjaan, kalau boleh kita katakan. Jadi di perjanjian lama itu atau Taurat itu berbicara mengenai hal materi. Makanya Tuhan Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah. Maka semuanya itu pasti ditambahkan. Saudara bisa bayangin gak? Begitu terjadi nanti peralihan. Itu harta-harta orang-orang fasik itu kemana semua? Pernah terpikir gak? Pernah terpikir gak? Ketika terjadi peralihan sistem, saudara pikir peralihan sistem itu kayak gimana gitu? Terjadi pergantian. Bayangkan bagaimana ketika bangsa Israel keluar dari Mesir mendadak kaya dalam satu malam. Sampai orang itu supaya mereka keluar dari situ dikasih semua. Bagaimana mereka merampas. Bagaimana Abraham merampas, menjarah.
Sehingga dia mempersembahkan jarahan itu 10%. Saudara, pernah terbayang enggak seperti itu? Ketika nanti terjadi peralihan itu, disitulah ayat yang dikatakan peralihan kekayaan. Makanya Tuhan bilang sejak awal, carilah dahulu kerajaan Allah. Supaya apa? Supaya nanti tidak jumawa. Ketika dipercayakan banyak hal, bagaimana nanti saudara menghandle semuanya? Bagaimana saudara menghandle perusahaan Google, perusahaan YouTube, perusahaan WhatsApp, perusahaan apa saja? Tentang pendidikan, tentang teknologi, kan luas sekali. Bayangkan saudara, generasi kita, anak-anak kita. Kita mesti didik mereka. Kita mesti persiapkan mereka. Supaya mereka bisa handle itu semua. Oh saudara, kerusakan akibat teknologi segala macam itu luar biasa. Dan bagaimana mereka sudah mengerjakan semua itu. Bayangkan ketika orang-orang itu tidak ada lagi di situ. Saudara pernah terpikir tentang kehidupan yang akan datang, yang akan kita hadapi, kita masuki. Jadi saudara, karena Tuhan tahu apa yang di depan tentang kehidupan kita. Jadi selama ini saudara, keturunan Kain dan segala macam yang sudah bekerja setelah dari keturunan Set juga ya, bekerja dan di luar Set Ham Yafet. Ham Yafet ini juga mereka mengerjakan teknologi dan segala macam. Bayangkan itu diizinkan membangun peradaban dunia ini. Peradaban dunia sampai di masa kerajaan sorga. Jadi ketika Tuhan katakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah datang. Sudah dekat katanya. Artinya terjadi invasi. Terjadi perubahan. Satu sistem. Sama seperti bangsa kita ini, tahu nggak saudara? Hukumnya Indonesia. Sampai hari ini. Itu masih dikuasai oleh hukumnya Belanda. Ya. Karena Belanda sudah bayangkan 350 tahun menjajah bangsa kita. 350 tahun men. Berapa generasi itu sudah? Sehingga hukum kita itu masih sulit sekali saudara. Apalagi dengan banyaknya kepentingan. Kita ini dipecah-pecah saudara. Terpecah-pecah semuanya. Kalau kita bisa bertahan NKRI ini sampai dengan hari ini, itu ajaib. Anugerah yang luar biasa. Negara kita lah negara yang paling banyak pulaunya, yang paling banyak sukunya, yang paling banyak bahasanya. Tak ada tandingannya di seluruh dunia. Itulah hebatnya si iblis memecah belah kita. Saudara, ini saudara penyatuan Tuhan antara dua suku ini. Jadi mereka terjadi pemisahan yang sangat tajam sekali. Jadi sebetulnya yang mau diselesaikan kasusnya ini adalah kasus untuk menyatukan mereka. Sehingga orang Samaria ini ingat, perempuan Samaria ini ingat bahwa mereka punya bapak yang sama, yaitu Yakub. Saya ketika disingkapkan ini ya, belum seperti ini saya sih disingkapkan. Tapi ketika baca ini, baru saya ngerti yang tadi malam. Perhatikan. Jadi barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Jadi dia sedang membawa perempuan Samaria ini untuk melihat
Yakub yang sesungguhnya itu mana? Makanya kan ketika dia memberikan 5 roti, 2 ikan, memberikan makan itu ya, 5.000 orang itu. Mereka kan bandingkan dia dengan Musa kan. Wah, Musa lebih hebat, kasih mana kami. Tuhan bilang, bukan Musa yang kasih kamu, tapi Bapakku. Tapi tahu nggak kalian? Akulah roti yang sesungguhnya. Akulah mana yang sesungguhnya. Itu recehannya itu. Kira-kira begitu. Aku ini roti yang sesungguhnya, dia bilang. Jadi sama seperti ini. Yang Yakub berikan itu air jasmani lah. Walaupun itu jernih luar biasa. Kamu kan akan haus lagi kan, sehingga kamu datang ke sini terus kan. Tapi aku ini adalah air yang sesungguhnya gitu loh. Aku akan berikan kepadamu air yang sesungguhnya. Itu jawabannya dia. Makanya, apakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub? Oke, mari kita lihat lanjutan percakapannya. Ya. Tuhan, kata perempuan itu. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Itu sebetulnya adalah kata-kata kan, firman kan. Amin. Yang kita pelajari selama ini air yang hidup. Nah, ini yang coba diterangkan oleh Tuhan tentang firman yang kita terima. Dia itu membentuk mata air. Mata air yang terus. Jadi sumbatan-sumbatan batu-batu yang ada di dalam ini. Jadi begitu ini semakin kuat, semakin terhubung ini si mata air ini dengan sumbernya. Jadi air yang sesungguhnya itu punya daya dorong yang sangat kuat sekali. Jadi begitu kita sadar saudara, ini mau tidak mau dia akan nyembul keluar. Gitu. Mau tidak mau. Awal-awal dia kecil keluar. Tetapi begitu terhubung kita duduk terus di kakinya Tuhan. Dengan seperti ini. Maka kesadaran kita akan Tuhan semakin lama semakin kuat. Penerimaan kita akan firman-Nya. Begitu saudara mendengarkan dengan serius. Saudara menjadi percaya. Sama seperti perempuan Samaria ini. Dia mulai dialihkan. Masa dia ngomong seperti itu? Karena dia punya bayangan, nenek moyangnya itu luar biasa, yaitu Yakub. Tapi Tuhan katakan, air yang dia diberikan oleh nenek moyangmu, oleh Yakub itu hanya air mati. Tapi air yang kuberikan kepadamu, itu berbeda. Saudara, inilah yang saudara dengar selama ini. Jadi selama ini saudara mendengarkan. Seperti saudara itu sedang dicerahkan. Selama ini kita kan terlalu membanggakan nenek moyang kita, orang-orang kudus kan? Benar enggak? Apakah engkau, tanpa sadar begini, apakah engkau, karena lihat sisi manusia saya. Kan Maria kan melihat Yesus kan dalam bentuk manusia kan? Apakah engkau lebih besar daripada Paulus, daripada si ini? Kalau dia kan Paulus belum hidup. Yang bisa dia sebut adalah nenek moyangnya, banggaan mereka, yaitu Yakub. Sama seperti kita sekarang. Tetapi saudara mulai terbuka. Kita semua mulai terbuka, termasuk saya sendiri. Kagum sekali dengan bagaimana caranya dia berbicara setiap hari. Bahkan bukan dengan persiapan, saya sudah bilang sama saudara. Tetapi mulai menemukan firman itu mendapatkan tempatnya. Sehingga saya bisa menjelaskan karena saya menyaksikan sendiri bagaimana firman ini bekerja di dalam saya. Saya melihat sendiri. Saya punya pengalaman sendiri sehingga saya bisa jelaskan sama saudara. Sehingga seperti bergantian.
menerangkannya kepada saudara. Perhatikan ya. Lihat. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Oke? Wow, itu sangat menohok sekali, saudara. Sangat menohok sekali. Tadinya, masalahnya adalah bangsanya. Sekarang ini masalah pribadinya. Masalah pribadinya. Dia bercerai. Karena apa? Dia tidak menemukan kepuasan di dalam suami yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai keenam. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu. Bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Waduh. Dalam hal ini engkau berkata benar. Bisa kan? Tapi tahu nggak? Masih tersembunyi kan? Dia cuma bilang begini. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Tapi masih seorang nabi ya. Dia masih sama kan dengan yang kemarin kan. Dia belum mengerti nih. Siapa sesungguhnya Yesus. Masih samakan dengan nabi kan. Tadinya sih sudah agak ngeh sedikit. Jadi begitu disinggung ini, oke. Engkau nabi kan. Mari kita lihat. Dialihkan pembicaraan. Pembicaraan ini saudara mengalihkan. Namun sebetulnya inilah pokok utama daripada cerita ini sebetulnya. Bukan masalah pemulihan perempuan Samaria, bukan. Bukan masalah pemulihan, oh dia dipulihkan. Jangan mereka-reka lalu dia pulang, lalu dia rekonsiliasi. Nggak usah. Karena ceritanya di sini. Perhatikan ya. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ini perempuan Samaria yang bilang. Jadi sampai mereka sudah punya tempat ibadah yang berbeda. Untuk menyembah. Jadi permasalahannya sebetulnya di sini. Yang mau dijelaskan. Dan inilah yang sedang terjadi hari ini. Itulah yang akan kita masuki. Selama ini orang membangun bait suci. Secara materi. Dan semua orang mengatakan bahwa ini rumah Tuhan. Dan sekarang sedang terjadi. Nanti mulai tanggal 18 nggak boleh lagi ibadah di gedung. Untuk di Batam ini sampai 2 minggu kalau nggak salah. Sesuai dengan masa inkubasi. Jadi tanggal 18, tanggal 25, kita itu nggak ada ibadah on-site ya, di gedung gitu. Palingnya seperti biasa saja lah, kayak online kayak dulu. Ya, mulai tanggal 18. Tanggal 11 ini masih ada. Ya. Nah, di kota-kota lain kan sudah mulai ini ya. Jadi semua menyatakan diri karena takutnya. Semua bahkan sampai ada PPKM mikro, yang mikro sebetulnya yang dibatasi, tapi mulai kepala daerah. Inilah, karena sudah digambar-gemborkan memang betapa bahayanya wabah ini. Ya, nah, tapi mari kita perhatikan. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Karena ini pekerjaannya di Israel. Sebelum itu kan sudah ada agama-agama yang lain. Mereka punya tempat menyembah. Ini hanya yang di Israel. Yang terjadi di dalam gereja, waduh. Nggak tahu lagi saudara, ribuan sekte saudara. Dan mengatakan, di sini ada Tuhan. Di sini ada Tuhan. Inilah rumah Tuhan. Mari kita bangun rumah Tuhan. Bla 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 bla.
Ya. Sehingga saudara, di bangsa kita saudara, mulai ada namanya izin untuk mendirikan gereja, mulai terbuka. Makanya saudara, gereja-gereja ini sangat menundukkan diri kepada pemerintah. Karena apa? Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya. Waduh. Mendapatkan izin tempat ibadah. Jadi ketika radikalisme itu berhasil ditekan, ya, itu benar-benar seperti angin segar. Tapi tidak tahu ini adalah tipuan si jahat. Jadi inilah sebetulnya yang tidak bisa dilepaskan oleh para hamba Tuhan ini. Yang mempunyai gereja, yang mempunyai, wah, sudah karut-marutlah bisnis di dalamnya. Punya pendidikan, punya sekolah Alkitab. Wah, mana bisa saudara dilepaskan itu. Dan Tuhan sedang runtuhkan ini. Perhatikan ya. Percayalah kepadaku, hai perempuan. Lihat ini. Saatnya akan tiba. Ingat, saatnya akan tiba. Bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jadi sebetulnya intinya ini adalah ini, saudara. Karena walaupun orang Samaria itu dia itu sudah sampai seperti itu keadaannya, namun dia ternyata masih menyembah Tuhan, masih menyembah Allah Yahweh, tapi di gunung itu. Ya, nah sementara orang Israel di Yerusalem. Lalu Tuhan bilang saatnya akan tiba. Bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Sebetulnya ini berbicara mengenai Yerusalem baru itu saudara. Yang dimana Allah itu menjadi bait sucinya. Itu yang dimaksud di sini. Perhatikan ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Gitu ya. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Tahu nggak saudara? Disinilah saudara, ini yang paling inti ini, itu apa ya, tidak selama ini saudara, tidak disingkapkan saudara. Orang menerjemahkan ini menyembah dalam roh, berbahasa roh. Tahu nggak? Pengakuan iman, baik rasuli, kalau rasuli sih tidak. Pengakuan iman GBI atau pengakuan rata-rata orang inilah karismatik bilang begini. Percaya kepada karunia Roh Kudus yang tentang apa namanya? Tanda awal orang dibaptis Roh Kudus, tanda awal adalah berbahasa roh. Sehingga semua orang Kristen yang karismatik rata-rata ingin mengenal Tuhan. Dia bilang harus dibaptis Roh Kudus. Mereka mengejar bahasa rohnya. Sehingga lahirlah ketika menyembah rasanya. Coba saudara perhatikan. Saudara, aneh gak sih sekarang? Dulu sih gak aneh. Tapi sekarang saudara jadi aneh saudara. Padahal mereka tahu tentang karunia Roh Kudus, dunamos, dinamit. Tapi itu cuma lip service. Tidak mengetahui bagaimana pekerjaan roh yang luar biasa itu. Mereka hanya menantikan yang supranatural. Tapi sama seperti dia bilang kepada perempuan ini. Kamu akan haus lagi. Itu kamu akan merasakan hampa lagi. Kamu pasti akan jatuh lagi. Tetapi kalau engkau menerima air yang kuberikan kepadamu, engkau tidak akan haus lagi. Tapi dari situ akan memancar.
Inilah yang sedang saudara terima. Saudara mungkin tidak menerima hal-hal supranatural lagi. Tidak merasakan sensasi-sensasi lagi. Tapi tahukah saudara? Tepat di tempat yang paling dalam hati saudara, mata air itu mulai membuat. Itulah yang membuat saudara dari hari ke hari tidak bisa melepaskan diri lagi dari Tuhan. Ada satu di sini yang sedang dikerjakan yang tanpa saudara sadari. Dan hari-hari ke depan saudara mulai akan diingatkan bagaimana sumber saudara berasal dari mana. Ternyata saudara benar-benar berasal dari Allah. Nenek moyang saudara bukan lagi para orang kudus itu. Tetapi para orang kudus itu ada tinggal di dalam dirinya Allah. Bagi yang kehilangan suami, kalau dulu suamimu itu adalah milikmu secara daging, tapi suamimu yang sudah dipanggil Tuhan itu kembali kepada Allah, dan engkau menemukan suamimu yang sejati, yang tinggal di dalam Allah. Kita terikat semua ke situ, saudara. Mau siapa orang-orang kita yang terkasih, mau orang tua kita yang sudah meninggal, sekarang mereka ada di sana, ada di dalam diri Allah. Karena apa? Karena terjadi kontak. Saudara, dulu Pak Andreas ngajarin kita tentang penginjilan DNA. Tetapi dengan sekarang kita menerima, tidak perlu kita katakan begini, tapi otomatis karena kita terhubung dengan DNA daripada nenek moyang kita secara jasmani juga. Terhubung secara otomatis. Itulah yang membuat air mata kita boleh dihapus. Kalau tidak, saudara, bagaimana kita kehilangan orang-orang terkasih kita? Kapan bisa dihapus? Kecuali kita menemukan diri mereka ada dalam diri Allah. Kalau saudara membayangkan orang tua saudara yang sudah meninggalkan saudara masih sama seperti dulu, itu tidak bisa menghapuskan air mata saudara. Karena mereka pasti ada di neraka. Dengan mereka tidak punya pengetahuan seperti yang kita sekarang. Tapi begitu saudara menerima pengetahuan yang sekarang, dari dalam hati saudara memancar kepada DNA. Terjadi pemulihan di sana. Di sanalah kita mulai mengerti. Disitulah baru kita mengerti apa artinya air mata kita dihapus. Segala kesedihan kita, segala kegagalan, segala trauma, segala sakit hati, pertikaian dalam keluarga, apa saja, disitulah disembuhkan. Disitulah kain kabung kita diganti dengan tari-tarian, dengan puji-pujian. Semua yang saudara baca dalam Alkitab itu hanya materi saja. Itu untuk menstimulasi pikiran kita, supaya kita boleh mengetahui gambaran yang sesungguhnya. Gambaran yang sesungguhnya adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Kebenaran ini adalah sang firman yang tinggal di dalam kita. Tak ada kita yang benar. Selama ini kita sudah terpisah satu dengan yang lain. Oleh karena banyaknya peristiwa yang sedang terjadi. Tetapi dengan adanya Tuhan dalam kita, firman itu tinggal, roh dan kebenaran. Kita tidak menyembah di gunung ini dan di Yerusalem. Kita tidak menyembah di gereja ini, gereja itu, agama ini di masjid atau di mana. Akan tiba waktunya. Dikatakan menyembah dalam roh, karena Allah itu roh. Luas sekali. Tahu maksudnya apa, saudara? Rohnya sendiri ada dalam kita. Tahu nggak kepuasan hatinya Allah? Ketika dia menemukan rohnya sendiri di dalam kita. Ketika dia menemukan kemurnian. Ketika air mata air yang adalah firman, yaitu kebenaran itu mulai menyembul keluar. Membersihkan segala kekotoran-kekotoran dalam tubuh kita. Dalam nenek moyang kita ini. Inilah yang diharapkan Tuhan. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Dia menemukan mulut kita sinkron dengan hati kita.
ketika kita menyembah, menutup mata kita menyembah, saudara akan melihat Tuhan dipuaskan. Dia tersenyum. Dia menikmati saudara. Karena rohnya yang di dalam kita diingininya dengan sangat cemburu. Rohnya itulah istrinya dia yang dimaksud. Saudara paham kan? Jadi semua cerita yang ada dalam Alkitab itu ada gambaran yang sesungguhnya. Rahasia ini besar katanya. Tapi jangan pikiran kita secara manusia. Saudara, orang-orang Farisi kita selalu menganggap hal-hal yang, jadi kalau orang berbicara mengenai surga, neraka, tidak seperti yang saudara bayangkan. Kalau saudara bisa menerima sekarang firman itu terus bekerja, saudara bisa bilang begini, ternyata surga tidak ada ya. Ternyata neraka tidak ada lagi ya. Yang ada adalah Tuhan. Satu-satunya Tuhan. Sudah lewat 11. Puji Tuhan, besok kita masih bisa ibadah ya. Tapi kita akan buat jaraknya. Tapi tanggal 18 hanya kita ibadah online. Kita buat seperti ini saja ya. Modelnya seperti ini hari tanggal 18. Ya. Nah, saudara, apapun itu, tapi lihat bagaimana pekerjaan Allah. Setiap pagi kita masih bisa bersekutu seperti ini. Tapi saya percaya saudara, pekerjaan Allah di dalam saudara terus bekerja. Sadari itu. Duduk lagi kaki Tuhan sesering engkau mungkin. Sesering engkau bisa. Carilah dia dimanapun engkau berada. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara mesti bisa. Jadi begini saudara. Latihlah dirimu. Persiapkanlah dirimu untuk sesuatu yang luar biasa, harta kekayaan yang ada di kerajaan di depan kita. Kalau engkau dipersiapkan hari ini, oh ini seperti sekolah yang ada di sorga loh saudara. Para orang kudus di sorga punya sekolah seperti ini. Dan kita ini sekolah yang lebih real dari mereka. Bahkan para orang kudus belajar bersama-sama dengan kita di sini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau mengajari kami. Engkau memimpin kami. Bahkan Engkau bekerja di dalam kami. Oh, sampai-sampai kami tidak tahu apa yang kami doakan, apa yang perlu kami minta. Tuhan, kami tidak tahu bagaimana caranya berdoa. Tapi kami percaya roh yang di dalam kami sudah juga berdoa untuk kami. Terima kasih, kami bersyukur. Tarik kami semakin melekat terus dengan Engkau. Kami bersyukur, kami lepaskan damai sejahtera bagi kota kami masing-masing. Dimanapun mereka berada. Kami lepaskan anugerah Allah. Roh pengenalan akan Tuhan. Kami lepaskan roh lapar dan haus akan kebenaran. Kami lepaskan bagi bangsa kami. Bahkan bagi seluruh muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Baik.